Jika dia teruskan lagi panjang seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka sholatnya sepanjang malam atau setengah malam atau sepertiga malam full. Sepertiga malam itu berapa jam? Sepertiga gitu. Malam itu dimulai anggaplah pukul 6. Sepertiganya malam berarti 3 sampai 3,5 jaman ya. Antum zikir saja selama 3,5 jam, itu disebutnya konglomerat akhirat, muqantarah, orang yang menyimpan investasi paling mulia, paling stabil di akhirat. Media. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih Kiai Abdurrahman. Semoga Allah juga memberkahi perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke halaman 109 dari kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, keutamaan, kelebihan, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kalau kajian Maulid, Khasa'is Nabawiyah, keutamaan sang Nabi. Jangankan sang Nabinya, umatnya pun punya keistimewaan. Ini yang tidak tergambarkan oleh banyak ulama, tapi terfikirkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama Mekah, zuriat Nabi, jalur Hasani, guru dari kiai-kiai di Indonesia, di Jawa, di Malaysia ya. Bahkan yang baru wafat beberapa waktu yang lalu, Abuya Taifur Mawardi dari Purworejo. Beliau mengajar Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis. Namun waktu kami jumpa beliau banyak bercerita tentang Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Pertanyaan saya terakhir kepada beliau sebelum pulang, Romo Yai ya, kalau banyak orang Jawa panggilnya Romo Yai. Kadang saya ngomong pakai bahasa Arab, beliau kadang pakai bahasa Jawa. Ayyut tariqah, akhir tariqah amilaha Abu Yasin Muhammad. Tariqah terakhir yang diamalkan Abu Yasin Muhammad apa? Beliau jawab, tariqahnya Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, yaitu Idrisiyah. Itu yang paling sering kata beliau. Penciriannya sering membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah, dan ada istighfar, ada salawat azimiyah, ada beberapa jenis salawat kema'rifatannya. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi itu beliau mengungkap rahasia keistimewaan Nabi melalui salawat ya. Sedangkan Abuya Said Muhammad pengarang kitab ini, jangankan Nabi umatnya pun sudah istimewa. Nah, dan kita sudah masuk beberapa waktu ini sudah setahun 2 tahun kita ngaji ya. Sudah ya? 2 tahun? Ya, jalan 2 tahun ya? Sebelum Covid keputus? Iya. Jadi sempat vakum. Nah, sekarang kita masuk masih halaman 109 dari 300 lebih halaman ya. Nanti beberapa saya loncat-loncat yang tidak terlalu urgen untuk disebut. Walaupun tadi sudah baca Al-Fatihah, mari kita kirimkan lagi tanda terima kasih kepada baginda Rasulullah dan zuriatnya yang menulis kitab ini, yaitu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Ya wa min fadaili salatil lail, beliau berkata di antara keutamaan salat malam ya. Sebelumnya beliau membahas tentang bahwa di malam hari itu
Ada rahasia-rahasia yang disediakan bagi para al-qa'im bil-lail, orang yang menghidupkan malam hari, dan ditutupnya dengan riwayat Hakim yang menukil kalam dari seorang Yahudi yang masuk Islam di masa Rasulullah, sahabat Nabi, itu Ibnu Salam, bahwa di Taurat tertulis Allah menjanjikan bagi orang yang bangun malam hari untuk qiyamul lail, apa yang tidak pernah dipandang mata, didengar telinga, terbersit dalam pikiran dan hati, tidak diketahui oleh malaikat, tidak juga Nabi dan Rasul. Itulah rahasia surgawi, ya. Jika taman-taman surga itu bernama halaqah zikir, jika zikirnya di kolbu, berarti taman surganya di mana? Di kolbu. Inilah rahasia orang-orang yang punya zikir kolbunya indah, ya. Namun kolbu kita ini kan banyak rusaknya, ya. Kadang-kadang kebakar oleh emosi, ya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini walaupun kiai, namanya kalau marah ya marah aja, tanya sama santrinya tuh, ya. Tapi marahnya kiai untuk mendidik. Namun supaya zahir batinnya indah, jadikan kolbu itu taman-taman surga. Maka hidupkan zikir kolbu. Jadi kalau ingin punya rahasia bersama Allah, belajarlah zikir kolbu. Dan itu hanya ada di thariqah tasawuf, ya. Dan Abu Yasid Muhammad Al-Maliki, dia thariqat Idrisiyah, dia juga Tijaniyah, dia juga Naqsyabandiyah, dia juga Qadiriyah, dia juga Syaziliyah, apapun thariqah dia punya. Abuya Syekh Taifur yang kedua di Madura, masih hidup di Sumeneb. Beliau juga murid dari Abu Yasid Muhammad Al-Maliki. Dia katakan, saya ngambil sanad Naqsyabandiyah juga jalur Abu Yasid Muhammad Al-Maliki. Ini orang ini mulki, ya. Karena dia punya taman-taman surga di kolbunya. Kalau taman satu jenis bunga pohon atau banyak, ya. Orang yang fanatik dengan satu aliran zikir, mazhab, thariqah, itu nggak ada taman dia, ya, kurang indah, ya. Jadi jangan fanatisme dengan satu jalur tarekat, ya. Kita mesti punya banyak jalur-jalur di dalam ini. Kalau sudah punya amalan, orang itu akan punya satu wazifah, amalan malam. Nah, kata beliau, wa min fadail salatil lail, di antara keutamaan salat malam yang dikerjakan umat Nabi Muhammad SAW, anal mustaghil bi qiraatil Quran. Kalau orang salat malam baca Quran enggak? Baca Quran? Baca. Kalau salat enggak pakai Quran. Kalau salat pakai Quran? Pakai Quran, ya. Ayat yang surat paling pendek tapi ayatnya banyak. Surat apa? Ada yang paling pendek, ayatnya paling pendek, Al-Kautsar, 3 ayat, suratnya pendek. Ada yang pendek, dia 4 ayat, setara sepertiga. Ya, jadi antum kalau nggak hafiz Quran, coba dengerin ini. Nanti akan sampai di satu bab hadis, orang yang baca 100 ayat malam hari, 1000 ayat malam hari, maka dia dicatat sebagai orang yang muqantarin, orang yang konglomerat. Aghnia, athriya, orang yang jutawan, miliarder, triliuner, apa lagi namanya? Itu di sisi Allah. Kalau nggak hafiz Quran ada caranya. Mau dikasih tahu caranya? Bacalah kulhu setiap rakaat 10 rakaat. 10 kali. Ya. Kalau antum sholatnya 10 rakaat, jadi tapi kalau beberapa teman-teman saya bilang kamu baca 1 rakaat 200 kali baca Al-Ikhlas, 4 kali 200 kali berapa ayat berarti? 8, 1 rakaat sudah 800 ayat. Surah Al-Ikhlas 4 ayat, ente baca 200, berapa jadinya? Kalau capek dibagi 2, 100 pertama, rakaat kedua 100, sudah berapa?
100 kali 4 tambah 400, tambahin lagi sholat witir, kulhunya panjangin lagi 100, ditutup kul a'udzu falaq qul rabbin nas. Sudah 1200 lebih baca ayat. Itu konglomerat bumi itu ya. Itu cara ringkas untuk beramal. Kalau ente nggak hafiz Quran, kalau Pak Kiai ini hafiz Quran, makruh kalau begitu. Mesti baca Qurannya. Karena Nabi berpesan kepada hafiz Quran, autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah wahai Al-Quran, karena itu untuk murojaah, untuk mengulang. Murojaah atau takrir artinya sama, mengulang-ulang. Kalau kayak wajah-wajah ente ini kan kebanyakan hafalannya hafiz ya, hafiz kulhu. Lumayan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Annal mustaghil bi qiraatil Qur'an, orang yang malam hari sibuk baca Quran, fiha muwaffaqun taufiqan azima. Dia sedang Allah beri hidayah, ditepatkan, disesuaikan langkahnya dalam langkah ahli hidayah. Yaghbituhu alaihi kullu man arafa fadlahu wa syarfahu. Akan iri positif terhadap yang dia kerjakan siapapun yang mengetahui keutamaannya. Kita dengar teman kita bisa baca kulhu semalam 500 kali. Cemburu gak? Nah itu namanya ghibtah, iri yang cemburu. Kok dia bisa baca, aku tidak? Kita dengar teman kita dapat izin, dapat anugerah, mimpi jumpa Nabi. Iri gak? Iri, tapi iri positif atau negatif? Positif. Kita dapat kabar, kawan kita, setiap malam dia zikir 1000, 2000, 10.000. Kita tidak. Iri gak? Iri. Nah, itu namanya ghibtah. Kalau yang negatif namanya hiqd, hasad. Itu yang kita berlindung dari orang-orang seperti itu pada setiap hari, setiap malam. Wa annahu yadkhul fi hadzal fadl al-'azim kullu man syaraka fi hadzal khair walau bi qiraati 10 ayat. Siapapun yang baca walaupun hanya 10 ayat. Kalau kulhu dibaca 3 kali sudah berapa? 12 ayat. Oke, 12 itu udah masuk kepada daftar orang pencinta Quran menghidupkan malam dengan Quran. Ini jalan pintas lah ya. Antum ini kalau kita minta hafiz Quran kayaknya udah sok sibuk semua lah. Saya pun menghafalkan Quran sudah banyak yang kemudian tidak dimurajaah. Hatta alif lam mim, kadang-kadang ini alif lam mim ketukar, alif lam mim surat yang mana lagi? Alif lam mim zalikal kitab, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan beda. Kadang-kadang dari surat Al-Asr pindahnya ke Wattini, ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, gimana lanjutannya? Tawassaw. Ada yang lagi kacau nih, nyambungnya ke Atin, gimana jadinya? Ilal ladzina amanu falahum ajrun ghairu mamnun. Langsung fama yukasibuka dapat. Ini orang mau menggabungkan 2 surat. Ingin dapat 2 fadilah, tapi dia sedang mengacaukan ayat. Idh yumha anhu bihadza ismul ghaflah. Siapa yang baca ayat 10 ayat saja, dia yang tadinya dihitung pernah lalai seharian, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam. Antum nih buka handphone kan lebih lama dari sholat kan? Jujurlah ya. Buka WA-nya, WhatsApp-nya, buka Instagram-nya, TikTok-nya, sibuk begini aja. Ya betul. Ya. Bisa nggak mencet kolbu Allah gitu, habis nggak? Ada jalannya. Makanya Imam Najmuddin Kubra, murid dari Ruzbahan murid Surawardi murid Syekh Abdul Qadir Jilani, mengajarkan zikir itu juga ada pencet-pencetannya. Dimulai dari titik di bawah pusar, kita geser ke ubun-ubun, digeser ke bahu kanan,
dihujamkan ke dalam dada. Itu metode-metode aja supaya sibuk. Karena mata kalau sudah dipejam, jika tidak disibukkan dengan ilustrasi-ilustrasi ini, dia akan berpikir hal-hal yang macam-macam. Jadi yang sudah belajar zikir thariqah pasti diajarkan begitu sama guru. Ya. Jadi kenapa antum zikir subhanallah alhamdulillah itu tidak fokus? Karena tidak ada gini-gininya. Seperti TikTok. Apa itu namanya? Scroll. Nah, dalam zikir ada scroll namanya lam ma'kusah. Ya, ada scroll ba dari latifah qalbu kepada latifah ruh, kembali lagi kepada qalbu, bolak-balik di situ. Sehingga dia asik. Sama dengan ahlul Quran, dia asik dengan titik-titik latifah makharijul huruf di mulutnya dan rumus-rumusan hafalan di kepalanya. Ya. Itu sebabnya orang yang hafal Quran kemungkinan dia untuk mengalami uzur ingatan jarang. Dan yang kedua, orang yang belajar zikir khafi, zikir qalbu, kemungkinan dia uzur pikiran itu jarang sekali. Kita banyak lihat ahli-ahli zikir ini, ada yang stroke juga, ada yang sakit jantung juga, tapi ininya nggak hilang. Ininya nggak hilang, kesadaran qalbunya nggak hilang. Ya, ada dua orang yang sakitnya berat sebelum meninggal nih, Abah Anom, Syekh Nazim Haqqani. Mereka berat, tapi kalau sebut nama Allah matanya langsung, ya. Kalau zikirnya lagi khafi matanya langsung begini. Itu Syekh Nazim Haqqani. Kalau sebut nama Rasulullah dia masih sanggup berdiri, dia berdiri. Mahal qiyam. Setiap nyebut nama Nabi dia mahal qiyam. Kalau antum mahal qiyam masih protes. Lama bener ya orang hadroh ini qiyamnya. Qiyam ini kan berdiri. Syekh Nazim Haqqani yang dianggap sesat di Libanon, tapi ternyata dia tidak sesat karena orang salah faham tentang beliau. Beliau bicara bab zauq rohani, orang hukumi dengan bab fikih dan bab akidah. Itu sudah sesat. Itu takzimnya kepada Rasulullah, setiap disebut nama Sayyidina Muhammad langsung dia berdiri. Padahal sudah uzur. Dia tidak sanggup berdiri, tapi kalau sebut nama Nabi dia berdiri. Ketika sudah sangat tua, dia isyaratkan hanya dengan kepalanya. Muhammad, begitu aja. Ya. Syekh Ali Jum'ah meyakini beliau ini juga salah satu aulia Allah, walaupun ada seorang syekh di Libanon namanya Abdullah Al-Harari mengkafirkan dia. Nah, kita bukan panitia surga, jadi nggak usah kafir-kafirin orang ya. Pak Ken orang MUI kan, semoga MUI tidak jadi panitia pengkafirannya. Harusnya panitia pembinaan. Kalau ada aliran-aliran menyimpang, nggak usah kemudian diviral-viralkan seperti di Bekasi itu ya, ada Umi Cinta katanya. Nggak usah, dibina aja. Cuma narikin duit 1 juta doang kok. Pakai udah narikin duit dari jamaah bikin pesantren berapa kali kan? Nggak ada masalah kan? Malah ngajak masyarakat bangun, walaupun yang kerja nanti tukang juga. Artinya apa? Praktek itu sudah ada yang lakukan formal, ada yang tidak formal, ada yang kesadaran, ada yang sedikit paksaan. Di partai-partai tertentu yang disebut partai Islam, partai dakwah, itu ada iuran wajib dari anggotanya. Nggak ada yang memfatwakan kafir. Kenapa seorang guru ngaji ketika narik duit itu nggak boleh? Ya itulah, karena kita membayangkan guru ngaji itu malaikat. Ya, padahal guru ngaji ini guru ngaji manusia. Kalau lapar ya lapar. Tapi begitulah ya. Makanya dia memang tidak elok, ya, tidak elok. Tapi kalau cerita Pak Kiai tadi ini, salah satu murid Gusmi di Jakarta, kalau dulu Kiai Gusmi ini mau ke Jakarta dibilang sediain duit 1 koper. Tahu nggak antum dibagi ke siapa? Dibagi ke orang yang ente jijik sama dia, sampai ente minat sama dia. Apa? Siapa mereka? Ente jijik sama mereka, tapi ente tonton mereka. Siapa mereka? PSK. Jadi dia ini ngasih sedekah itu duit disediain, itu muridnya sampai harus sekarang minjem. Kata pakai asbab dia tasdik dan taslim kepada gurunya. Asbaha minal athriya. Meninggal gurunya, dia jadi orang paling kaya, kiai paling kaya di Jakarta lah barangkali. Wallahu a'lam bishawab ya.
sudah melihat syawahid-syawahidnya, bukti-buktinya. Murid begitu, kira-kira kalau ada murid melihat guru begitu, ada yang ingkar nggak? Pasti ada yang ingkar. Yang ingkar jadi murid jadi sukses nggak? Nggak sukses. Kenapa? Siapa saja yang mempertanyakan gurunya, la yufliha abada, dia tidak akan pernah sukses sampai ke ujung jalan selama-lamanya. Jadi itu punya guru, mau guru ngaji, qiraat, ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji hadis, apalagi ngaji zikir. Mulai bertanya, kok guru saya begini ya? Udah siap-siap ente nggak bakal sukses. Ini yang terjadi. Ini fanatik bukan, ini bab taslim wa tasdik, ya. Idh yumha anhu biha ismul ghaflah. Orang yang baca 10 ayat setiap malam, artinya otak dia yang tadinya lalai diajak ingat kembali, merestorasi kembali apa yang dia lupa. Maka dicatat dia oleh Allah bukan orang yang lalai. Setiap malam kepalanya dilatih ingat-ingat ayat. Maka ketika dia tidur, rumus-rumus cara mengingatnya itu sudah sistematis. Makanya orang-orang yang suka witir, tahajud dengan cara yang benar, seuzur-uzur badannya, pikirannya tidak pernah uzur. Ya, insya Allah, ya. Fala yuktabu fi diwanil ghafilin. Dia tidak disebut orang-orang yang, jadi di sisi Allah itu ada 2 daftar, diwan zakirin, diwan ghafilin. Daftar orang yang ahli zikir, daftar orang yang lalai. Ahli zikir kolbunya dihidupkan, orang lalai kolbunya dimatikan. Kalau kolbu sudah mati, memorinya rusak. Kalau otaknya rusak, kolbunya sudah nggak bisa jadi backup. Kenapa guru-guru tua kita yang ahli zikir, ahli Quran, ketika otaknya uzur, mungkin ada penyumbatan segala macam, mungkin ingatannya rusak, tapi kolbunya sehat, di backup, sembuh. Kalau nggak sembuh, dia tidak uzur secara kesadaran batin, ya. Fa in aktsara min al-qira'ati wa atalaha irtafa'a ila maqamil qanitin. Jika dia panjangkan lagi bacaannya, yang tadi minimalis ya, pengennya minimalis ya? Enggak. Betul. Jika dia panjangkan lagi, irtafa'a, maka dia akan terangkat ila maqamil qanitin. Satu makom namanya qanitin. Ya. Makom orang-orang yang ibadahnya banyak, itu qanitin. Fa idza zada irtafa ila diwanil muqantarin. Jika dia teruskan lagi panjang seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka sholatnya sepanjang malam atau setengah malam atau sepertiga malam full. Sepertiga malam itu berapa jam? Sepertiga gitu ya. Malam itu dimulai anggaplah pukul 6. Sepertiganya malam berarti 3 sampai 3,5 jaman ya. Antum zikir saja selama 3,5 jam, itu disebutnya konglomerat akhirat. Muqantarah, orang yang menyimpan investasi paling mulia, paling stabil di akhirat. Hari ini banyak orang cerita tentang investasi Bitcoin ya. Kalau anak muda tuh dengerin ada motivator cerita Bitcoin ya, forex, apalagi apa? Kripto lah, huwa dia juga itu. Saham, langsung tuh pada demam Bitcoin, betul kan? Ya orang kalau kemudian banyak masuk ya harganya turun, kecewa, hari kedua langsung tarik duit, tahu-tahu pas tarik duit naik lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Orang tuh pengen instan semua, nggak ada yang mau jadi menjalani proses. Biar instan jadi orang kaya gimana? Ente jadi ahli waris. Mau? Jadi ahli waris baru jadi orang kaya. Kalau nggak bisa. Kalau nggak mesti bangun sendiri. Wal kintor ka jabal Uhud. Satu kintor ya, kintor itu
dinilainya beratnya seberat gunung Uhud. Sudah lihat gunung Uhud di Madinah? Di Madinah apa di Mekah? Sudah ada yang pernah coba timbang belum? Itu gunung paling besar di Madinah. Itu kalau di sini orang sebut sebesar gunung gede gitu. Gunung Pangrango, Gunung Salak gitu maksudnya. Orang Arab dulu gunung paling besarnya di Madinah adalah gunung Uhud. Kalau di tempat saya itu disebutnya pegunungan, bukan gunung, bukit. Tapi dalam bahasa Arab itu disebut Jabal Uhud, itu gunung sudah. Dan Nabi sering naik gunung, Pak. Nabi waktu di Mekah naik gunung yang di situ ada gua Hira. Itu gunung apa namanya? Jabal Nur. Nama Nur ini belakangan muncul. Sudah ada yang pernah naik Jabal Nur? Itu nanjak ke atas atau banyak bonusnya? Mirip-mirip seperti Gunung Karang di Banten. Persis bedanya, ini berurat, itu berbatu. Itu aja bedanya. Rasa capeknya sama. Sensasinya pun mirip. Bedanya di Gunung Karang kita nggak ketemu goa. Mungkin ada kali walau alam tempat Maulana Hasanuddin Khalwat katanya ya. Sultan Maulana Hasanuddin anaknya Syarif Hidayatullah. Nabi suka naik gunung. Ente kan maunya ikut Nabi cuma bab sholat doang, naik gunung nggak mau. Makanya tahajudnya nggak kuat. Betul nggak? Kaki kita ini kalau naik itu sehat deh, kuat tulang. Jadi ada sendi, ada tulang rawan antara persendian ini. Ini kalau nggak dilatih, naik turun, umur 50 sudah uzur. Jadi pakai nggak hanya di pesantrennya pakai. Kalau pesantrennya ada tangga, naik begitu aja terus. Jangan suka naik lift. Saya kalau naik bandara, ada elevator, ada lift, ada tangga. Kalau badan seger kita naik. Apalagi pagi-pagi naik tangga. Kadang bawa koper tuh ya, satu tas tuh koper, naik. Nggak boleh kalah. Apalagi ini zaman orang semuanya duduk. Badan ini dimanapun darah diam, pasti penyakit datang. Jadi jangan ada bagian badan yang nggak bergerak, Pak. Mau sehat? Nah, sholat tahajud itu adalah saat orang rehat badannya. Kalau kita tidur itu lurus ya atau miring. Kalau sujud dia kembali ke fitrah dia di dalam perut. Orang kalau dari perut kayak gimana bentuknya? Ini pernah dari perut semua kan? Atau lahir di batu? Atau lahir kayak siapa tuh yang lahir dari telinga tuh? Dewa siapa katanya? Kita ini semua pernah ada di perut dan bentuknya persis seperti itu, mirip seperti orang sedang sujud. Nah itu posisi basic kita. Jadi kok sujud itu lebih cakep, lebih cepat mengembalikan kesegaran badan dan pikiran dan kolbu daripada orang tidur. Jadi jangan ditanya kenapa Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah 20 tahun gak pernah tidur malam hari, dia sujud. Imam Ahmad bin Hambal berpuluh-puluh tahun tidak tidur malam hari. Dokter-dokter sekarang protes, oh gak mungkin, otaknya betul tidur. Supaya restorasi, wali-wali Allah itu dia cukup sujud, otaknya langsung balik dia. Balik kembali ke fitrahnya. Ya. Tapi sholatnya bagus, garamnya tinggi ya, stroke juga. Oke. Saya punya kawan suka khuruj. Ini hati-hati teman-teman yang khuruj ini. Dapat teks nggak pas. Makan kata Sayyidina Ali mesti pakai garam karena garam membunuh 70 racun. Betul, tapi caranya nggak begitu. Karena makanan orang Indonesia sudah bergaram. Ditambahin lagi garam di sini. Lauknya bergaram, kuahnya bergaram, ditambahkan garam 1 sendok di samping. Belum umur 60, baru 50 sekian sudah stroke. Darah tinggi, selesai, hilang. Ya. Nah, jadi kita kadang mau ikut sunnah salafus saleh, tapi gak tahu ilmunya. Akhirnya menjadi, nah, jangan sampai kita belajar ngikutin sunnah keliru. Ini teman-teman yang khurut ya, hati-hati kurangin garamnya. Kecuali yang jemaah jalan kaki itu bagus tuh. Kia pernah ikut jemaah jalan kaki nggak? Saya pernah ikut sekali lah ya, tapi dari rumah ke rumah, namanya jauh lah. Oh itu sering kita ikut tuh.
Rawa Muslimun fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar Nabi bersabda, ini hadis sering kita dengar, la hasada illa fisnatain, tidak boleh iri cemburu kecuali kepada dua kelompok. Jadi antum haram cemburu, haram iri kecuali dua kelompok. Coba cek, kita cemburu sama siapa sekarang? Cemburu sama yang jualan Bitcoin, betul kan? Kok dia bisa kaya? Cemburu sama tetangga beli mobil baru, beli rumah baru. Apalagi? Ini cemburu kita bukan cemburu yang syar'i, iri kita nggak syar'i. Bang aja sudah ada bank syariah, masih iri ente belum disyar'ikan. Ya, apa kata Nabi? Tidak boleh iri kecuali dua hal. Ini iri yang syar'i. Apa itu? Rajulun atahullahul Qur'an. Di satu riwayat, rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang Allah beri Quran, berarti Quran itu mencakup dua hal, hafalannya dan ilmunya. Kalau hafiz Quran, dia sibuk murajaah dengan sholat sendiri. Kalau orang alim dengan Quran, dia sibuk sholat sendiri atau dia ngajar. Biasanya ngapain? Orang yang kaitan dia dengan Quran, dia ngajar ilmu Al-Quran. Quran itu turun pertamanya malam hari atau siang hari? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, di surat Ad-Dukhan, fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam hari yang mulia, malam hari yang berkah. Jadi kalau ingin dapat sir Al-Quran, tanazzul ulumul Quran, ngajinya malam hari. Kalau yang siangnya hafalan, ilmu-ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu akidah. Kalau ingin ngaji asrarul Quran, ngajinya malam hari. Maka sampai hari ini kita mendawamkan itu dengan para guru dan juga para ikhwah, ya, saudara-saudara kita ikut ngaji rahasia Quran malam hari. Rahasia di sini bukan berarti rahasia gimana-gimana, tapi ilmu yang tersurat, ilmu yang tersirat. Ilmu tersirat ini kan manis. Ini yang disukai oleh yang tersirat dalam diri kita, yaitu kolbu dan ruh kita semua. Nah, seseorang yang Allah berikan Al-Quran, fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia menjalankan Quran, menebar Quran, memakaikan Quran itu ana al-lail, mau siang mau malam, tak tentu hari, dia sibuk dengan Quran. Maka perhatikan, hafiz Quran dengan orang yang punya ilmu Quran, mana yang paling banyak sibuknya? Berilmu apa yang hafiz? Sejauh antum melihat nih, lebih banyak ngaji dari atau sholat? Lebih kuat mana? Pengajian. Kalau imam, Pak Kiai sudah lewat satu halaman, sudah di belakangnya, betul nggak? Tapi kalau ngaji Quran, ini ilmu Quran juga loh. Ini lucu. Salah satu mu'alim kita di Ribat, namanya Dr. Buya Aldomi, ngajar kitab Futuhul Ghaib. Ada yang komentari, Buya ini nggak syar'i karena nggak ikut Quran, judulnya nggak dari Quran. Dia tidak tahu kitab Syekh Abdul Qadir Jilani itu semuanya ilmu Al-Quran yang tersirat. Kitab ini juga ilmu Al-Quran yang tersurat dan tersirat ada di dalamnya. Jadi ulama itu kalau nulis kitab itu sebenarnya semua berkaitan dengan ilmu fikih dari Quran nggak? Ilmu hadis asalnya Quran juga. Apalagi ilmu akidah dari Quran juga, ilmu tasawuf dari Quran juga. Tidak ada ilmu di dalam Islam kecuali dari Al-Quran. Jadi ilmu Quran itu bukan hanya tajwid, bukan hanya ngomong sunnah bid'ah, ente sesat, ya, ngomong Allah di langit, Allah tidak di langit, bukan hanya itu. Ini kawan ini salah paham. Dicek-cek ternyata dia bacaannya Kementerian Agama terjemahan. Ya, terjemahan dan Al-Quran beda nggak? Beda, ya. Dan itu sudah terjadi dari dulu. Ya, saya juga dikomentarin dulu begitu. Sekarang giliran mu'alim-mu'alim ribat yang lain dikomentarin begitu. Semoga mereka tidak tersinggung, ya. Yang kedua, rajulun atahullahu malah. Ada orang yang dianugerahi harta. Fahuwa yunfikuhu, dan dia membagi-bagikannya ana al-laili wa ana an-nahar, siang ataupun malam. Apa kata Imam Najmuddin Kubra?
Siang itu beramal di hadapan makhluk jahran, malam itu beramal secara sirran. Jadi walaupun siang kita beramal secara sir rahasia, itu dihitungnya malam. Kata Imam Najmuddin Kubra, Imam Sunnah, ahli tafsir, punya kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah. Ya. Jadi ana al-laili wa ana an-nahar. Ana al-laili sir, an-nahar jahran. Jadi orang yang baca Quran, menebar Quran baik secara terbuka seperti ini ada flyernya Kiai. Kajian gini ada flyernya, disebar, diumumkan. Oh berarti ini ana al-nahar. Ya. Antum mungkin sering lihat kajian saya yang di-share itu. Tapi sebenarnya kami ngaji hampir tiap hari, tapi tidak di-share. Hari-hari saya pengajian, nyebarin ilmu Quran. Baik orang dekat atau orang-orang yang kita jumpa. Kita mau motoran, mau terabahan, mau kemana aja Pak, mau makan, mau minum, mau ngafe, mau kemana aja. Kita ngomongin ilmu ini aja, gak ada yang lain. Ya. Udah gak sempat ngosipin Gus Yakut, gak sempat sudah. Udah gak sempat gosipin bab apa tuh, DPR, ya Sahroni, ya. Saya sebut begitu cuma untuk biar ini aja, biar ente nggak update aja, sosok update aslinya. Pernah nggak nonton berita juga? Nggak sempat lagi, ya. Kita kan bingung Kiai, yang di demo DPR, tengkarnya sama polisi, kan lucu gak? Jadi orang gagal fokus, lucu gak? Lucu lah itu, orang demo begitu. Yang digugat siapa? DPR, yang tergugat polisi. Astagfirullahaladzim. Inilah negeri demokrasi ya. Demokrasi. Nauzubillah, subhanallah. Tapi ada yang lebih gila lagi, gubernur sini. Orang demo dia ikut masuk demo. Tahu nggak, Kiai? Gubernur orang sini nih. Ini bukan Jakarta loh ya. Ini mana nih? Depok. Depok tuh masuk mana? Orang demo dia keluar. Ya, baru connect, kayaknya ente kurang tidur semua ya. Sama, kita kurang tidur semua ini. Ini ada yang baru tidur 1 jam. Ini orang ngeri-ngeri nih Kiai ya. Ya. Sebentar lagi paling tepar ya. Hitung 1, 2, 3 matanya mulai taruh. Warawa Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini murid Imam Ahmad, sezaman juga dengan Bukhari, sezaman juga dengan Muslim. Ani bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Ini hadisnya hasan. Siapa yang qiyamul lail, salat atau zikir malam hari, baca hizib malam hari, baca aurat malam hari, 10 ayat saja, dia tidak dihitung orang yang lalai. Kalau dia tidak lalai, insya Allah restorasi otaknya bagus, dia tidak uzur nanti di akhir tuanya. Yang kedua, baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, disebut orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Yang baca wiridnya semalam adalah 1000 ayat, dihitung konglomerat, orang kaya luar biasa. Jadi kayaknya Kiai ini paling kaya di Depok ini. Karena hafiz Quran, nggak tahu kalau baca malamnya ya, kayaknya kulhu juga. Ya. Saya teringat Imam ahli tafsir tadi, yang juga seorang imam ahli sunnah dan pendiri Thariqah Kubrawiyah, Najmuddin Al-Kubra. Dia mengatakan, saya punya nama rohani, isim ghaib, Qintarun. Dia namanya Qintarun. Karena dia kerjaan dia tiap malam baca ayat diurai, baca ayat diurai. Dan dia sekali khatam itu bisa berjus-jus, bahkan bisa semalam itu khatam Quran. Bukan lagi 1000 ayat. Quran itu kan diperdebatkan 6.666 ayat atau 6.200 sekian ayat kan gitu ya. Jika orang itu baca 1000, berarti 1/6 Al-Quran. Betul gak? Dan antum bayangkan,
nama Sayyidina Muhammad SAW dengan semua gelar-gelarnya di Quran hampir 2000. Berarti Quran itu membicarakan Nabi secara eksplisit dengan gelarnya berapa persen? Hampir 2000, enggak kita genapkan 2000. 30% Quran tentang sosok Sayyidina Muhammad, baik ajarannya, baik perilakunya, tentang namanya, tugas-tugasnya, kisah-kisah yang berujung kepadanya. Quran. Maka baca Quran, ente pasti ingat Nabi Muhammad SAW. Firaun juga ente ingat kan? Kan kisah Firaun ada di Quran kan? Tabbat yada Abi Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena dia menghina Nabi Muhammad SAW. Betul gak? Kenapa disebut Firaun? Karena dia menyakiti Sayyidina Musa. Kok Namrud nggak disebut secara eksplisit? Nggak ada kan ayat Namrud? Nggak ada kan? Nama Namrud? Nggak ada. Karena perjuangan Nabi Ibrahim, Namrud itu kecil bagi dia. Dia kemudian pindah lagi Haran, ketemu kaum pagan, nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah matahari. Pindah lagi ke Al-Quds, pindah lagi ke Mesir, balik lagi ke Al-Quds. Kemudian beliau hijrah beberapa saat ke Mekah, balik lagi ke Al-Quds, begitu. Jadi cerita di Babilonia, kalau kaum penyihir, penyembah berhala, itu hanya segelintir hidupnya. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu dari awal lahir, sebelum lahir pun Firaun sudah ganggu hidup dia. Firaun ini membunuh semua anak cuma karena mimpi. Dia mimpi muncul orang laki-laki dari istana dia lalu bunuh dia. Dia datang ke ahli takbir, kata ahli takbir, bunuh semua anak-anak yang lahir, anak laki-laki. Ini kekuatan mimpi. Kekuatan mimpi. Nabi Muhammad awal dapat wahyu juga mimpi. Nabi Ibrahim dapat wahyu menyembelih juga mimpi. Jadi jangan main-main dengan mimpi. Ini banyak orang kira mimpi ini istilahnya sekedar cuma ya bunga tidur, enggak. Tapi mimpi ente juga bukan untuk disetor-setor ke sembarang orang. Ya, bukan untuk gagah-gagahan juga. Aku punya mimpi ini, enggak begitu juga. Jadi di Quran orang terkutuk pun disebut karena ada kaitannya dengan orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering juga disebut di Quran syaitan, syayatin, betul enggak? Dan nama-namanya Khannas. Ya. Apalagi nama syaitan di Quran Ar-Rajim. Ya, ada yang disebut fiilnya. Ya, yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ada yang sebutannya aduwan mubina. Macam-macam disebutnya. Quran menyebut syaitan karena itu musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, kita tidak bermusuhan dengan jin. Jadi ente jangan musuhan dengan kuntilanak. Kita nggak musuhan sama apa namanya kolor hijau. Emang ada kolornya dia? Genderuwo. Kita nggak musuhan sama dia. Kita nggak musuhan sama jin gunung. Kita nggak musuhan sama siluman-siluman, itu cerita Sunggokong itu. Musuh kita itu aduan mubina itu kata Allah adalah syaitan. Syaitan ini mengalir di pembuluh darah. Ada di pembuluh darah jin, ada di pembuluh darah istri kita, anak kita, bahkan kita sendiri. Maka Nabi mengatakan, gak usah pandang orang. Musuhmu itu dirimu sendiri. Darah yang bergejolak itu. Ya. Kiai kalau lagi marah, marah aja kan Kiai. Pasti marahnya ngeri juga nih Kiai kalau marah ini. Tapi cepat istighfarnya. Bedanya itu. Kalau ibu-ibu ini kalau marah gimana Bu? Bisa 3 hari 3 malam ya nggak nyapa-nyapa ya. Diam kayak mulutnya ada kuncian gitu. Hanya ada password tertentu yang bisa kebuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang buka nama ruh, nama rohani secara terbuka di dalam kitab ilmiah, kitab ulama-ulama terdahulu itu namanya Imam Najmuddin Kubra. Dia sebut dalam beberapa kitabnya tentang nama gaib, nama ruh, ya. Itu ada imamnya, Najmuddin Kubra, yang dia imam tafsir, imam hadis, imam semua imam lah, ya. Ilmu apa aja nama dia. Nah, nama Qintar
ternyata diambil dari dia suka qiyamul lail. Dia suka qiyamul lail, dia suka khatam Quran malam hari ya. Rawat Tabarani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis Imam Tabarani, ini hadis sering dibaca orang. Man qara'a asyra ayat. Ini hadisnya hanya hasan li ghairihi, basicnya tidak sampai ke hasan. Siapa yang membaca 10 ayat fi lailatin, satu malam saja, kutiba lahu qintarun. Oh, ada kata qintarun. Dia dituliskan baginya qintar. Anugerah seberat gunung Uhud. Wal qintar khairun minad dunya. Ternyata di hadis Tabrani, qintar ini lebih baik dari dunia, bukan hanya Uhud. Fa idza kana yaumul qiyamah yaqulu rabbuka azza wa jalla. Kalau hari kiamat Allah berkalam kepada orang yang baca Quran. Apa kata Allah? Iqra, baca lagi yang dulu kamu baca. Disuruh setoran. Dulu setorannya ke siapa? Antum setoran baca Quran? Baca sendiri-sendiri aja. Nah, orang yang nggak punya guru, carilah guru. Carilah guru ya. Nanti dia baca Quran ke guru itu sampai gurunya bilang, kamu bacanya udah bagus, baca sendiri. Jangan kemudian bacanya lewat aplikasi. Aplikasi kelihatan nggak mulutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan gerak mulutnya. Inilah nasib pemegang sanad Quran, tidak bisa melihat gurunya. Akhirnya ketika baca mulutnya agak monyong. Padahal itu tidak ada dalam ilmu takhrij makharijul huruf, nggak ada. Nah, itu kebanyakan terjadi di pesantren tahfiz di Pulau Jawa, Kiai. Tolong diperhatikan itu gitu, nggak ada begitu. Ya, baca kitab Jazariyah, nggak ada begitu. Nah, perlu diperbaiki. Tapi karena gurunya semuanya baca Allah, coba baca mulutnya lebay nggak? Coba baca santainya bisa aja. Kalau idina suara astaghfirullahaladzim. Baca ain, coba ain. Iyyaka na. Jangan lebay juga, santai lah. Ma bainal ghulu man ifrar wa tafrid. Jangan berlebihan, jangan kurang. Sedikit-sedikit saja. Ya. Sekali kita diimamin orang, sorbannya bagus sekali, khutbahnya keren. Baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil. Ya kalau orang Jawa dimaklumi, dia di alam bawah sadarnya baca ha itu ka. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar ya. Untuk sesama Jawa sah salatnya. Kalau ada bukan orang Jawa di situ dianjurkan ulang salat lagi. Ya. Karena tidak ada qiraat ain jadi ngain ya. Tapi sesama orang yang tidak bisa melafazkan salatnya sah. Ya. Ini tidak rasis loh Kiai ya. Ini kalau orang Padang ngerah, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Aceh, orang Medan, sama itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal, itu orang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebabnya ngaji huruf pun di dalam Islam, satu huruf mesti ada gurunya. Apalagi satu ayat, apalagi makna ayat. Ada dulu yang mu'alaf dari mana tuh? Ditanya orang, guru Anda siapa? Enggak mau, saya nggak mau berguru. Islamnya banyak pecahnya. Aku langsung saja pada Quran. Astaghfirullahaladzim. Lah Quran terjemahan lagi. Terjemahan Quran bukanlah Al-Quran. Hatta terjemahannya pakai bahasa Arab. Ya, Allah berkalam kepada yang baca Quran, Iqra warqa, ya. Bacalah Quran, naiklah. Bikulli ayatin darajah hatta yantahiya ila akhir ayatin ma'ah. Setiap ayat ada darjatnya. Satu ayat ada darjat Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Ente baca Qul huwallahu ahad aja 1000 kali itu dah. Kalau 4 ayat ini
Satu surat dibaca 1000 kali udah 4000 derajat. Tapi Allah beri satu derajat dilipat gandakan jadi 10 ya. Kalau hitung-hitungan begitu. Yaqulullah azza wa jalla lil 'abd iqbid fa yaqul 'abdu bi yadi ya rab anta a'lam yaqulu bi hadhihi al khulda wa bi hadhihi an-na'im ya. Lalu Allah mengatakan iqbid, tahan ya, genggam. Lalu berkatalah si hamba ya, dengan tangannya, wahai Tuhan, Engkau lebih tahu. Yaqulu bihadhil khulda ya. Dia berkata dengan kekekalan ini dan dengan kenikmatan ini. Warawat Tabrani, ini masih Imam Tabrani. Imam Tabrani ini punya kitab judulnya Al-Mu'jam Al-Kabir ya, ada yang pertengahan, ada yang saghir, yang kecil. Imam Tabrani meriwayatkan dari Nabi SAW hal yang mirip, tapi di situ lebih detail lagi. 100, 200, 300, 400. Ini gelar-gelarnya macam-macam. Ini gelar para aulia Allah. Ini perhatikan. Orang tidak baca ayat, baca ayat hanya 10, dia tidak ditulis ghafilin. Disebut dia apa? Orang zakirin. Baca 100, 200 disebutnya qanitin, 400 disebut abidin, 500 ayat disebut hafizin. Karena nggak ada yang sanggup tembus 500 ayat kecuali hafiz, benar nggak? Benar ya? Ali ente kalau baca Quran semalam tuh 500 ayat oke nggak? Badannya masih oke? Kalau Bang Do, kulhu aja udah gelisah. Kalau kiai saya yakin 1 juz 2 juz masih kuat ya. Kalau baca 600 ayat khasyin, orangnya sudah khusyuk. Kalau dibaca 800 ayat mukhbitin, ikhbat, itu oleh di atasnya khusyuk. Bukan lagi khusyuk. Khusyuk itu kan matanya tunduk. Kalau mukhbitin qalbunya yang tunduk. Wa man qara'a alfa ayah asbaha lahu qintar. Kalau dibaca 100 ayat, dia Allah jadikan bagi dia satu kintar lebih baik dari dunia dan isinya. Wal kintar 1000 wa mi'ata auqiyah. Kalau di sini sebutkan angka-angkanya 100, 1200 auqiyah, dan satu auqiyah khairun mimma bainas sama'i wal ard. Tapi satu auqiyah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, langit dan bumi. Qala khairum mimma tala'at alai syams wa man qara'a alfai ayah kana minal mujibin. Orang yang baca 2000 ayat minal mujibin, dia wajib dapat syafaat Quran, wajib masuk surga. Ini kawan kita ada satu sakit hafiz Quran, imam masjid di salah satu wilayah di Tangsel ya. Masuk rumah sakit, dibius. Orang dibius diem atau gimana? Tertidur atau gimana? Ini dia malah baca ayat. Dan itu jelas sampai selesai dia di operasi. Orangnya masih hidup sampai hari ini. Kita nggak usah sebut, nanti ente kultuskan lagi dia. Sampai hari ini masih hidup. Karena dia baca Qurannya bukan hanya lagi pakai otaknya, tapi sudah pakai kalbunya. Kalau otaknya dibius, kalbunya masih nyala. Nah itu kelebihannya, itu yang disebut minal mujibin. Udah jam 9 ke? Kayaknya juga udah kurang tidur ini ya. Ya, 5 menit lagi. Intinya, ikhwah yang bukan Allah, bahwa salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW adalah qiyamul lail ya. Saya mau tanya, alif lam mim satu ayat nggak? Satu ayat Pak? Belum? Saya? Belum? Sudah apa belum? Hamim satu ayat nggak? Tapi ente jangan hamim langsung ruku. Itu namanya jahil namanya itu. Main-main sama Quran itu kalau lagi sholat. Tapi Imam Syazili punya hizib namanya hizib Bahar ya, Hizbul Bar. Di hizib Bahar kaf ha ya ain sad diulang 3 kali. Hamim diulang 7 kali.
Sudah berapa? 10 ayat sudah. Hamim Ain Sin Qaf 1 kali. Apa maksud itu? Akan disebut hizib. Kenapa? Karena dia diambil dari inspirasi Quran. Quran ada asrar-asrarnya dijadikan bahan untuk aurat zikir. Namanya hizib. Hizib Imam Syazili. Ya. Maka kalau antum ini lagi tidak sholat, baca hizib aja kalau yang perempuan. Kalau laki ada menstruasi juga. Nggak ada kan? Berarti ente nggak ada waktu, nggak boleh berhenti baca hizib tiap hari. Itu bisa menggantikan. Ya, ente baca hizib bahar sekali sehari. Di situ ada 1 ayat diulang 7, 1 ayat diulang 3 kali. Betul nggak? Dan beberapa ayat-ayat yang lain ada di situ Yasin, beberapa potongan. Ada fallahu khairun hafizan wa arhamur rahimin dibaca 3 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Akhir surat Taubah dibaca 3 kali. Banyak sekali di situ. Oleh karena itu carilah guru yang nanti akan membimbing kita supaya kita punya wiridnya tertata. Orang nggak mau berguru, akhirnya mohon maaf. One day one juice masih ada nggak? Masih ada? Masih jalan nggak? One day one juice, 1 hari 1 juz. Kelompoknya masih jalan nggak? Tapi sudah seram yang dulu apa sudah sepi? Sepi. Kenapa? Ente gak punya mursyid gitu aja. Tapi coba lihat, mohon maaf, orang yang dapat sanad Quran di pesantren, Pangandaran, Krapia, Kudus, sampai hari ini mereka baca Quran gak putus, gak perlu buat one day one juz. Jadi berwirid Quran itu bukan karena semangat, tapi karena kesadaran. Kalau semangat yang memantik semangatnya hilang dia sudah. Ya. Ya mohon maaf, ada juga ustadz yang zikir berirama dulu ya, subhanallah, bla 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 bla. Sekarang ada masjid yang zikir itu. Kenapa tidak ada? Ya, duluan beliau meninggal atau Abah Anom? Baru kemarin, sebelum pandemi meninggalnya. Abah Anom meninggalnya kapan? Ya, 2011 atau 13 ya. Ya. Lebih awal. Abah Guru Sekumpul lebih awal lagi. Zikirnya masih ada sampai hari ini. Zikir Baranum kemana? Ini cek kalau sekitar komplek kita itu ada zikir la ilaha illallah. Itu zikir TKN tuh biasanya Baranum tuh. Ya. Orangnya sudah lama meninggal, tapi zikirnya masih itu. Kenapa? Dia bermursyid, dia berthariqah, dia jadi murid, bukan hanya jadi jamaah muhibbin. Ya, bersanad bersilsilah. Jadi cobalah Qurannya bersanad bersilsilah. Jangan cuma ayo ngumpul grup WA. Enggak ada nanti Syekh Abdul Qadir itu cari nanti grup WA Syekh Abdul Qadir itu enggak ada dicari begitu. Ya, Nabi Muhammad enggak nyari juga grup WA one day one juice, enggak ada. Yang Nabi cari itu orang yang seperti disebut tadi, setiap malam. Hadisnya begini, kalau enggak ada guru yang bimbing enggak bakal jalan. Mau diijazahkan suatu amalan enggak? Mau. Supaya tidak disebut sebagai orang lalai? Mau? Nah ini yang sudah dikerjakan beberapa ikhwan kita. Minimal 200 saja ayatnya. 200 pakai ayat yang paling pendek, surat paling pendek tapi ayatnya lumayan. Surat Al-Ikhlas 4 ayat. Sudah? Biar jadi 200, berapa kali surat ini kita baca? 50. Coba amalkan malam nanti, mulai langsung. Rakaat pertama baca kulhu 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kalau satu napas, bismillahnya nggak usah diulang. Tapi kalau berhenti napas, ulang bismillah. Gitu caranya ya. Kalau sudah 2 rakaat jadi berapa? 100. Berarti 400 ayat. Dia sudah dihitung orang-orang yang hafizin. Bukan, 600 per hafizin ya. Qanitin. Orang yang taat. Nah, teman kita beberapa ada yang sudah ngamalkan 4 rakaat. 4 rakaat. Ya, cuma kita mengajaknya bukan
sejumlah umur Nabi. 63. Antum 4 rakaat udah 1000 ayat lebih. Ya, itu minal muqantarin, orang yang kalau jadikan kaya batinnya, nanti Allah kayakan juga zahirnya. Tapi ingat, niatnya bukan pengen jadi kaya. Niatnya supaya cari perhatian Allah yang maha kaya. Mau ngamalkan? Taib ajastukum jami'an, ya. Ini namanya ijazah muqantarin. Ya, salat sunat, bukan salat jenazah, Pak. Kita lanjut pindah ke situ ya. Maulid di mana? Masjid Al-Muttaqin. Baik. Mohon maaf salah kurangnya, yang kurang tidur nanti habis zuhur lah tidurnya ya. Jangan tepar, jangan jatuh, ruhnya masih lapar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung berangkat saja ke sana. Ya. Baik, Bapak.